salatad duha. Salatlah engkau setiap hari salat duha. Fa innaha salatul mugarrabin, salatul awwabin. Sesungguhnya salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat duha selalu dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Ummi Hani mengatakan Rasulullah SAW salat duha 8 rakaat. Ya. Jadi 2 rakaat salam, ya, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Dari riwayat lain itu sampai 10, ya, tapi yang banyak kita baca ya dari riwayatnya itu 8 rakaat. Inilah hebatnya sholat duha. Ya. Berapa banyak keutamaan orang yang melakukan sholat duha, yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengampunin dosa. Jadi orang yang melakukan sholat duha yaitu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang mugarrabin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sholat, walaupun kita bukan orang yang dekat kepada Allah, kita sholat duha, termasuk kita digolongkan oleh Allah orang yang dekat kepada Allah. Orang yang selalu memohon ampun, selalu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang melakukan sholat duha lam yuktab minal ghafilin. Orang tersebut tidak dicatat dari golongan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut dicatat sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang tersebut orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dirinya tersebut saya ini bukanlah orang yang selalu ingat kepada Allah. Walaupun dirinya tersebut kalau dia berkaca kepada dirinya, saya ini orang yang lalai kepada Allah, tapi dicatat oleh Allah sebab melaksanakan sholat duha, maka dia termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nanti setelah hari kiamat nanti, sewaktu dibuka-bukanya pintu-pintu surga, orang yang suka melakukan sholat duha dipanggil-panggil oleh pintu surga yang bernama duha. Mari, dipanggil-panggil sini, yang suka sholat duha di dunianya, ini pintumu, ini masuk dari sini, dipanggil-panggil oleh pintu duha untuk masuk ke dalam surga. Yang kelima, yang mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, la tatrukud duha. Maksudnya, wahai anak Adam, jangan tinggalkan sholat duha. La tatruku
Rakaat duha yaitu salat duha. La tatrukus salatud duha. Jangan tinggalkan salat duha. Fi yaumika pada harimu. Li'anni ya. Karena aku kata Allah sayakfika fi yaumika ya. Karena aku Allah akan mencukupi di harimu, kebutuhan di harimu. Nah itulah kata orang, kalau mau rizkinya ngalir ya lancar, jangan tinggalin sholat duha. Nah ini ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita anak Adam, jangan wahai anak-anak Adam, jangan tinggalin ya melakukan ya 2 rakaat sholat duha atau lebih ya. Karena apa? Karena aku kata Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Jadi bagi siapa yang mau ya kebutuhannya dicukupi oleh Allah, jangan tinggalin sholat duha ya. Yang keenam yaitu keutamaannya yang tadi kita baca ya, bisa mencukupi semua sodakoh yang harus kita keluarkan dari sendi-sendi yang telah kita pakai setiap hari di badan kita, dari sendi-sendi yang kita pakai setiap hari di tubuh kita ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Bahkan apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh, maka ada di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sholat subuh, idza sholat subha, apabila seorang sholat subuh, wa jalasa, dan dia setelah sholat subuh tersebut duduk, ila antatul as-syams, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari di situ qadra rumhin, seukuran tingginya matahari itu 1 tombak. Wa shallal isyraq, itu sholat isyraq adalah sholat duha. Rakaatan 2 rakaat sholat isyraq, sholat duha, falahu sawabul haji wal umroh tamatan, maka baginya Allah berikan pahala haji dan umroh sempurna ya. Jadi kalau kita mau mengetahui betul-betul ya pahalanya, pahala hajinya betul-betul, pahala umrohnya betul-betul, yaitu dengan apa? Dengan sholat subuh di masjid, terus kita duduk ya, duduk tersebut kita berzikir, membaca Al-Quran, kita belajar sampai kapan? Sampai terbitnya matahari seukuran tombak ya, sekitar 1 meter lebih dikit, maka kita lakukan langsung sholat isyraq, yaitu sholat duha, maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna.